nanti Ibu Ripka, kita tugasnya BNPB, saya mohon maaf antara Kemendagri dan BNPB saya ini karena ini kadang-kadang banyak yang overlappingan. BNPB ini tugas utamanya 3 sebetulnya. Yang pertama adalah menyelesaikan segmen yang dispute baik sengketa yang baik darat, laut maupun udara. Di darat itu kita memiliki sengketa ada 7 di Kalimantan. Saya ulangi 6 atau ya. Kalimantan Barat ada 2, kemudian di Kalimantan Utara ada 3, dan dengan Timur Leste ada 2. Nah ini yang dispute. Sebelumnya banyak, tapi sudah selesaikan. Dan ini sudah bekerja 2 tahun lebih. Kita berhasil rapatnya berkali-kali. Itu 20, saya ulangi, mungkin lebih dari 20 kali rapat dengan Malaysia di tingkat teknis. Dan melibatkan antar KL di kita. Termasuk Kemenlu, Kemenhan, Badan Geospasial, Mabes TNI, Polri, dan lain-lain. Tapi leadnya adalah Kemendagri dan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan. 3 segmen ini sudah disepakati dan itu menguntungkan kita. Tapi mungkin kesempatannya nggak sekarang saya menjelaskan teknis. Intinya bahwa dengan ada yang saya sudah melaporkan Pak Presiden juga 2 hari lalu, endingnya ini penting sekali, momentum adalah penandatanganan MOU di tingkat teknis yang akan dilaksanakan tanggal 7 November di Kuala Lumpur. Dan kontingen Indonesia di Indonesia nanti akan dipimpin oleh Putri Papua, Ibu Ripka Haluk gitu. Kan keren banget tuh. Ya, Putri Papua memimpin delegasi Indonesia tanda tangan sama Malaysia. Saya bilang, Bu, Ibu hebat sungguh. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian masih ada 2 segmen lagi nanti kita akan bicarakan rapat spesifik nanti lanjutan nanti. Dan kemudian yang menjadi kalau hal-hal yang bersifat rutin untuk target di tahun 2025 kami sampaikan bahwa ya, nggak akan keluar dari Astacita 8 arahan Presiden, dan juga ada program unggulan Presiden, yaitu masalah pangan, swasembada pangan. Ya, terutama kita mendorong peran Pemda mendukung swasembada pangan, mulai dari penyiapan lahan, clear and clean untuk lahan ya, di tempat-tempat yang ditentukan dengan leadnya Kementerian Pertanian. Nah, kita membantu Pemda-Pemda, kita dorong untuk membantu itu. Saya mikir ini ide yang luar biasa, swasembada pangan. Dan kita pernah mencapai swasembada pangan. Kemudian swasembada energi. Ini juga yang leadnya adalah dari Kementerian SDM. Tapi pasti akan melibatkan Pemda-Pemda, terutama masalah-masalah sosial dan lain-lain. Ya. Dan kemudian makan bergizi. Leadnya dari Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan. Ini juga kami bekerja sama juga, minta Pemda, peran Pemda. Nanti sudah kita dapat gambaran, tapi nanti tanggal 7 akan dipaparkan lengkap kepada seluruh kepala daerah. Dan kemudian program yang lain yang unggulan adalah program di bidang hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya nikel atau tambang, di berbagai bidang. Nah ini juga akan dipaparkan oleh Kepala Menteri Investasi Hilirisasi, Kepala BKPM Pak Roslani. Nah nanti kita akan mengidentifikasi peran Pemda, terutama saya kira masalah UMKM dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya lagi adalah program unggulan bidang perumahan, menyediakan perumahan yang dikedepankan adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nah ini juga akan dipaparkan dan kita akan menyusun kira-kira peran Pemda seperti apa situ. Inilah target untuk di tahun 2005 yang bersandar dari Astacita, kemudian program unggulan,
Yang ketiga, masalah-masalah yang memang belum terselesaikan, ya, seperti misalnya apa pemantapan demokrasi, penyelesaian batas-batas wilayah, masih banyak batas wilayah yang menjadi problem. Dan kemudian tadi sudah kami sampaikan program-program yang dalam jangka pendek, yang paling utama lah pilkada. Kemudian ada beberapa batas wilayah. Kemudian digitalisasi pemerintahan, memperkuat Dukcapil. Ini juga kita lakukan dalam waktu yang sesegera mungkin dengan menggunakan semua sumber anggaran yang ada. Nah, sebagai gambaran saja bahwa untuk masalah mungkin perlu masalah anggaran untuk pagu anggaran Kemendagri untuk tahun anggaran 2025 itulah sebesar 4,7, kalau bisa dikeluarkan, ya itu 4,792 sekian triliun. Ya. Ini naik dikit lah, naik 8 miliar gitu kira-kira. Tolong di breakdown rinciannya per komponen ada. Ya ini belanja pegawai, operasional, non operasional, kemudian sumbernya dari rupiah murni, tadi sebelumnya rupiah murni, saya ulangi slide sebelumnya tadi. Ada juga pinjaman dari World Bank. Ya, yang inilah jangan diganti lagi slide-nya. Nah, ini pembagian per eselonnya, per komponen, biar Bapak-bapak paham bahwa dari sini yang paling banyak adalah Dukcapil. Karena untuk penguatan, ini pinjaman dari World Bank, penguatan untuk menjadi platform utama, jantungnya digitalisasi pemerintahan karena menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Dan setelah itu masuk di encrypt, dan setelah itu diperkaya, di enrich oleh Bruri menjadi single sign on. Satu warga negara memiliki satu nomor unik untuk masuk ke semua layanan publik. Nah inilah peran daripada Dukcapil, maka kami betul-betul dalam waktu yang secepat-cepatnya memperkuat infrastruktur IT Dukcapil. Namun dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya, 3 hal yaitu storage, kemampuan penyimpanannya nggak kuat, ini akan jebol. Backup data kita tuh di Batam juga masih dibantu oleh Inavis Polri. Harusnya memiliki backup data tersendiri, storage sendiri. Yang kedua adalah bandwidth-nya, supaya ibarat jalan lalu lintasnya lebar, sehingga tidak lemot gitu. Yang terakhir adalah cyber security-nya, jangan sampai dihack. Sampai saat ini sepertinya untuk server Dukcapil belum pernah tembus, tapi saya nggak nantang teman-teman hacker, nggak. Yo, tolong jangan juga dihajar gitu. Nah kemudian yang lain ya kita tetap siap sampai saat ini ya. Cuma low profile-nya ya jangan dihajar. Sebetulnya kita siap juga. Nah kemudian yang lain-lain seperti di slide, saya kira yang terbesar lainnya adalah di IPDN 618 miliar, kemudian di Setjen 453 miliar, yang berikutnya lagi ya sesuai itulah Ditjen Polpum itu 234 itu termasuk bantuan partai yang nanti mungkin bisa jadi pembicaraan ke depan mengenai besaran bantuan partai itu apakah kira sudah cukup memadai. Kalau kami berpendapat kurang, jujur aja ya, supaya untuk mengurangi moral hazard juga. Inilah kira-kira rinciannya untuk BNPB. Saya ulangi, untuk Kemendagri, dan kemudian ada BNPB, ada, tolong ditampilkan anggarannya berapa. BNPB 267 miliar anggarannya, ya, tapi memang lebih banyak fungsinya adalah koordinasi. Nah ini yang saya mohon betul bantuan dari Komisi 2 DPR RI. Ada 3 tugas utama daripada badan ini.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Yang pertama adalah menyelesaikan segmen. Kalau menyelesaikan segmen, kami bisa bekerja. Bisa bekerja seperti yang dilakukan dan sudah sering. Yang kedua adalah untuk memperkuat, saya ulangi, mengelola dan mengoperasionalkan pos lintas batas nasional. Yang sekarang jumlahnya ada 15 ya. 15 pos lintas batas. Kapan-kapan Bapak-Bapak Ibu sekalian mungkin nanti diundang oleh SES BNPP untuk berkunjung. Jujur, kita bangga betul rasanya dengan adanya pos lintas batas yang 15 ini dibanding yang lalu jomplang sangat bagus sekali. Dan kalau kita lihat kemarin seperti, mohon maaf, ke NTT saya dampingi Pak Presiden, nggak tahu fotonya kalau bisa ditampilkan, kita bagusnya luar biasa. Seperti apa nama itu, bisa tempat rekreasi, ada kafenya dan lain-lain. Sementara saudara kita, teman kita di seberang, di Oikusi Timor Leste, itu hanya rumah yang ada sengnya aja gitu loh. Nyamplang sekali. Dan ya ini lagi ninjau pasar. Yang ini ya, BLBN-nya. Coba lihat, nggak ada ya. Nah yang berikutnya lagi, itu misalnya di mana, Badau ya, di Badau Kalimantan Barat, bagus sekali. Bahkan ada pernyataan dari parlemennya Malaysia, Sarawak, malu kita ya. Di Badau itu pos lintas batasnya Indonesia seperti airport, kita seperti kandang ayam. Sampai begitu. Dulu nggak gitu, dulu terbalik. Nah kira ini operasionalisasi 15 ini dibiayai oleh kita, dikendalikan langsung oleh BNPP. Tapi ada unsur dari imigrasi, dari TNI, dari Polri, Bea Cukai, karantina, semua di situ. Tapi kendalinya sekali lagi, pembiayaan termasuk karyawannya itu semua dari BNPP. Jadi BNPP hanya operasional di bidang itu aja. Nah yang ketiga ini yang paling berat pendapat saya, yang saya mohon bantuan, yaitu mengembangkan perbatasan. Perbatasan ini perlu dibangun, yang pertama adalah untuk pemerataan keadilan. Jadi tidak hanya di kota. Jadi yang kedua, desa sudah ada dana desa dan lain-lain. Real. Nah sekarang perbatasan harus diperkuat. Pemerataan pembangunan untuk keadilan, nomor 1. Nomor 2 adalah memperkuat batas ini untuk menjadi buffer zone. Buffer zone untuk mengamankan wilayah kita, jangan sampai terjadi kasus seperti Sipa dan Ligitan, dan juga untuk bisa buffer zone dalam sistem pertahanan. Jadi selain yang hard instrumen seperti militer, tapi sebenarnya pembangunan ini akan memperkuat rasionalisme dan lain-lain. Nah yang ketiga juga sebetulnya kalau kita bisa membangun perbatasan ini, kita justru bisa lebih dominan kepada tetangga kita. Seperti kasus di Timor Leste itu belanjanya ke Indonesia. Dan kita dapat keuntungan dan nasionalisme kita kuat. Dan kemudian di Papua Nugini dengan Papua juga sama. Belanjanya di tempat kita. Tapi yang di Malaysia terbalik. Orang kita belanja sana. Nasionalisme mereka jadi lemah. Yang digunakan mata uangnya ringgit dan lain-lain. Nah ini yang kita harus balik. Nah problemnya untuk membangun ini, bagaimana caranya, strateginya? Strateginya kita buat berbasis kecamatan. Kalau desa terlalu kecil, kalau kabupaten terlalu besar karena hanya sebagian dari kabupaten itu di perbatasan. Sehingga berbasis kecamatan. Kita sudah mengidentifikasi ada 552 kalau saya tidak salah jumlah kecamatan yang ada di perbatasan. Kalau ada datanya berapa provinsi, berapa kecamatan, silakan ditampilkan. Nah, persoalannya lah untuk membangun perbatasan ini, mau nggak mau kita juga harus dua arah, tidak hanya top down program pemerintah pusat,
tapi juga bottom up, pengen tahu kebutuhan mereka itu apa. Ada yang butuh dermaga, ada yang butuh pasar, ada yang butuh tempat pendidikan untuk memperkuat daerah masing-masing. Nah, inilah kita belanja masalah. Begitu belanja masalah, dihitung, dirupiahkan, kita ajukan ke Bappenas. Begitu Bappenas sudah menyetujui, Menteri Keuangan menyetujui, uang ini bukan diserahkan kepada BNPB, tapi kepada kementerian lembaga masing-masing. BNPB nggak akan sanggup membuat kantor pasar, nggak terlatih, sehingga diserahkan kepada Kemenpu, kepada Pera, kemudian kepada pendidikan, perdagangan untuk pasar dan lain-lain. Nah, ini tugas pentingnya adalah kita melakukan rapat evaluasi 3 bulan sekali supaya uang yang sudah dialokasikan untuk perbatasan khusus untuk pasar misalnya pendidikan betul-betul jadi untuk itu, tidak dipakai kemudian untuk kepentingan yang lain. Nah, jujur dalam praktek 5 tahun ini kami jujur kesulitan untuk mengkoordinasikan ini, karena nanti yang datang rapat orang yang berbeda lagi, yang datang rapat orang yang berbeda nggak tahu masalah, dan uang itu yang tadinya dialokasikan buat pasar dipakai buat yang lain, akhirnya nggak maksimal. Nah, kami berharap satu saat mungkin dari Komisi 2 mengundang spesifik kita rapat mengenai masalah pembangunan perbatasan, berapa anggaran yang sebetulnya blueprintnya, uangnya, postur anggarannya ada di BNPB. Kita bisa paparkan, kita undang semua KL yang terkait itu. Dan setelah itu meyakinkan mereka bahwa mereka betul-betul mengerjakan itu. Dan setelah itu mungkin di akhir tahun dievaluasi lagi, udah jadi belum? Atau uangnya dipakai buat apa lagi? Misalnya bukan untuk program itu. Nah, itu kami sangat mohon dukungan. Karena daya dobraknya Komisi 2 lebih kuat rasanya dibanding dengan kepala BNPB. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira hal-hal utama sebagai perkenalan apa yang akan kami kerjakan dan apa yang jadi tugas-tugas kami di Kemendagri maupun BNPB. Nanti dalam perkembangan yang lanjut kami kira kalau ada pertanyaan kami siap. Kemudian ketika apapun juga yang jadi agenda ke Komisi 2 untuk mendorong tugas-tugas dari Kemendagri mengawasi juga dapat berjalan maksimal. Satu hal saya mau tambahkan, meskipun anggaran Kemendagri adalah 4,7 triliun, tapi sebetulnya Kemendagri tadi disebut oleh Pak Ketua menjadi pembina dan pengawas pemerintahan sesuai undang-undang pemerintahan daerah. Nah, itu sebetulnya juga Komisi 2 melalui pintu Kemendagri itu juga mengawasi 1.200 triliun anggaran yang ada di daerah. Dan kemudian dapat juga untuk mengundang atau meminta keterangan kepada pemerintah daerah meskipun mereka punya ada DPRD-nya, tapi melalui pintu Kemendagri. Jadi Kemendagri agar menyertakan kepala daerah A atau B untuk spesifik mungkin ada isu tertentu, ya, kami akan undang. Ya, tapi kalau dari Komisi 2 yang mengundangnya langsung mungkin nggak datang mereka. Tapi lewat Kemendagri, dan kami juga akan berterima kasih karena sama-sama kita mengawasi di daerah. Kami kira demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Tito Karnavian PhD, Menteri Dalam